sahabat Nabi. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. 3 keistimewaan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, ia adalah seorang sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijadikan Nabi akan masuk surga. Kedua, menjadi teladan yang cemerlang bagi seorang mukmin yang besar. Dan yang terakhir adalah Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang cemerlang bagi seorang mukmin yang besar. Hal ini menyebabkan Nabi SAW memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Umar bin Khattab mengangkatnya menjadi anggota kelompok musyawarah yang berjumlah 6 orang yang sebagai calon khalifah yang dipilih menjadi penggantinya. Seraya berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya yang hijrah ke Habasyah, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut bertempur dalam perang Badar, Uhud, dan peperangan-peperangan lainnya. Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis, dan ini dampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk mempersaudarakan 2 orang sahabat antara salah seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansar penduduk Madinah. Orang-orang Ansar penduduk Madinah membagi 2 seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah baik semasa Rasulullah SAW masih hidup maupun sesudah wafatnya terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikannya kepada keluarganya Bani Juhra, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum fakir miskin. Pada hari lain ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang juhud terhadap jabatan dan pangkat.